Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita sudah masuk kepada ayat perang Badar. Mulai kemarin kita sudah diperkenalkan dengan ayat yang berhubungan dengan perang Badar. Dalam Islam ini perang Badar ini termasuk perang yang terbesar dalam sejarah kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Kalau menurut riwayat, perang Badar itu tahun kedua hijrah, yaitu 624 Masehi. Kemarin ada yang tanya kan, apakah dengan perang Badar itu non muslim yang lain ikut berkonspirasi? Ya. Kalau melihat tondo-tondone memang ada, memang musuh Rasul itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy dari Mekah sengaja menyerang ke Madinah. Karena apa? Karena iri, ya, melihat kesuksesan Rasulullah di Madinah, kan riwayatnya kan seperti itu. Tanya iri itu bahaya, ada orang iri. Kita teruskan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatum fi fi'atain. Qad kana lakum ayatun. Qad kana, teman-teman sampun ono. Maksudnya di sini tetap dumateng kalian semua, hai orang-orang yang beriman, ada ibroh. Ibroh itu ada pepeling. Kalau bahasa Jawanya qad kana, teman-teman wis ono, wis tetep demi lakum ing atas sira kabeh wong beriman. Kalau di surat Al-Baqarah kita baru diperkenalkan peperangan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, kan itu. Nggih, matur nuwun, antara Tolut dengan Jalut, kan itu. Itu menceritakan tentang bagaimana perang-perang yang terjadi pada umat-umat selain umat Islam sebelum turunnya ajaran Islam. Nah, kalau ayat ini itu menjelaskan bagaimana ternyata umat Islam pun berperang untuk melawan kebatilan, tapi Bu. Nah, itu ayat tentang perang Badar saja dalam Al-Qur'an itu insya Allah ada 25 ayat tentang perang Badar saja. Nanti diperjelas dalam surat Al-Anfal. Setelah perang Badar, 1 tahun berikutnya, belum sampai 1 tahun, tahun ketiga hijrah, perang Uhud. Perang Badar ini ya, ibrotin, makanya jadi ibroh betul, jadi pepeling, jadi kaca penggolo untuk kita semua, bahwa ternyata berjuang di dalam kebenaran itu
tidak berada di jalan mulus, tapi dihadapkan ke dalam tantangan yang luar biasa. Di Mekah mawon Rasulullah itu kurang lebih selama 13 tahun kan kasarannya bahasa kerennya gagal. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun tuh kasarannya gagal. Akhirnya hijrah ke Madinah. Begitu hijrah 1 tahun ya sudah membangun kondisi yang cukup ideal. Tahun kedua ya itu mulai ada penyerangan dari Quraisy. Itu jadi betapa beratnya. Makanya bapak-bapak yang ikut membantu ngurusi masjid, ngurusi yayasan, jangan dianggap kita ini berada di jalan yang sasanti Jawa niku, kita itu mencapai derajat yang tinggi, luhur kang ginayu, suci kang kahesti. Mung ada mungnya, adoh jero, rumpil margane, abot sanggane, ya itu. Abot sanggane. Dzukira al fi'lu lil fasli. Dzukira ya maksudnya di sini qad kana itu kan fi'il madi ya. Mestinya fa'ilnya itu mudzakkar karena dzukira itu muzakkar, mestinya fi'ilnya itu muzakkar, yaitu fi'ilnya mudzakkar tapi fa'ilnya muannas. Kalau menurut susunan teorinya dalam ilmu nahwu itu qad kanat ayatun mestinya, tapi karena di sini ada pasal, ada pemisah dengan kata lakum, maka kalimat fi'ilnya itu bisa dzukira, dibikin muzakkar. Jadi fi'il itu kan ada istilah muzakkar muannas, pun jenengan gak usah ruwet-ruwet lah. Ono muzakkar, ono muannas kangelan. Ini dalam bahasa Arab itu kan ada muzakkar, tapi muzakkar itu bukan orang laki-laki kalimatnya. Muannas tandanya ada tak tanis sakinah. Kalau untuk fi'il madi, qad qomatis sholah kan, qad qomatis sholah. Qomat as-sholatu. Nah, karena as-sholatu itu mu'anas maka qomat bukan koma. Nah, ini juga begitu, mestinya kanat, tetapi Gusti Allah membuat kalimatnya dengan kata muzakkar. Tetapi masih dibenarkan, nah, supaya dianggap Gusti Allah nyalahi pakem bahasa kebahasaan. Gusti Allah punya kuwasa. Qad kana lakum ayatun di sini bimana ibratun. Ayatun itu sebagai itu tadi pepeling, sebagai tondo, sebagai peringat kaca penggolo untuk untuk istilahnya sekarang ini untuk membangun ini bukan introspeksi, refleksi, untuk merefleksikan diri kita itu kados nopo. Fi fi'ata ini ing dalam dua kelompok, firqata ini dua golongan, dua firqah, dua pasukan. Dua pasukan yang bagaimana iltaqota, yang saling berhadap-hadapan. Iltiqa itu bertemu. Nah, iltiqota karena fi'ata ini dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Kapan dua kelompok pasukan yang saling berhadap-hadapan itu? Yauma badrin, tegese ono ing nalikane perang Badar. Lil kitali, untuk sama Badar itu nama satu tempat di antara Mekah dan Madinah, sama dengan Uhud. Nah, kalau panjenengan umroh nanti insya Allah oleh siapa? Oleh guide-nya ini dibawa ke Badar, dibawa ke Bukit Uhud, karena di Uhud itu kan banyak sahabat-sahabat yang syahid di Uhud. Mengapa di Uhud ini mengalami kekalahan umat Islam, itu nanti ceritanya. Dalam Al-Quran perang Uhud itu dijelaskan dalam 21 ayat. Nah, jadi 21 ayat Al-Quran. Bukan hanya 1-2 ayat, 21 ayat. Sementara perang Badar itu 25 ayat.
itu. Nih kalau ngaji kan kerungu tuh, oh ngono ta ceritane kan ngaten jadi kita ya, walaupun tidak membaca bukunya ya oleh kiai oleh ustadznya kan diberitahu sedikit-sedikit, tapi gak usah banyak-banyak biar benar. Dari dua kelompok yang iltaqota itu, fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Fi'atun itu satu kelompok, satu golongan, satu pasukan, tuqatilu fi sabilillah. Mereka berperang semata-mata di jalan Allah. Ayat tegese taatihi, tegese taat marang Gusti Allah. Wahum utawi sifiatun tuqatilu fi sabilillah sinten mawon annabiyyu wa ashabuhu, yaiku Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya. Berapa jumlahnya? Wa kanu salasa mi'atin wa salasata asyara rajulan. Menurut riwayat ini, Kanjeng Rasul dengan pasukan itu hanya 313 orang. Sementara musuhnya orang Quraisy kurang lebih 1000. Ada yang mengatakan 900 lebih, ada yang mengatakan 1000, bahkan ada yang mengatakan sampai 1300. Bayangkan 313 orang berhadapan dengan musuh 1000 orang. Menurut logika perang itu mesti yang sedikit ini kalah, apalagi yang 1000 ini ditopang dengan peralatan senjata, karena mereka sudah mempersiapkan dengan bekal yang cukup luar biasa, bahkan membawa unta. Dari 313 orang ini katanya ma'ahum pursanun. Nah itu. Jadi di antara 313 itu hanya beberapa orang saja yang menaik kuda. Nah, pursan itu wasitu adru'in, dan hanya 6 orang yang memakai baju krei. Jadi udru'in, situ udru'in itu 6 orang yang hanya berbaju krei. Dulu itu karena perang ini ya sampai sekarang mestinya perang ini tidak boleh menggunakan senjata yang seperti saya sampaikan kemarin, yang membunuh selain orang yang zolim. Jadi perang itu memang penumpasan kezoliman yang paling efisien. Nah, karena tidak perlu menggunakan pembuktian macam-macam, nah, itu tidak perlu ada proses pengadilan, nah, itu tidak perlu ada namanya eksekusi, ya, tidak, kan itu perang itu. Tetapi itu kalau memang kondisinya sudah betul-betul emergensi. Makanya Islam itu bukan ofensif, defensif. Nah, tidak seperti Rusia, katanya Rusia ini sekarang sudah mencaplok 5 kota ya, yang akhirnya disahkan undang-undang pencaplokan untuk menambah wilayah Rusia dengan Ukraina, ternyata masih terus berperang. Jadi bukan ekspansi, nah itu namanya ekspansi Bu. Perang untuk memperluas kekuasaan itu namanya ekspansi. Ya, jadi kalau kita ini memang bertahan ketika betul-betul diserang, dizolimi, ya baru ya, di medan laga. Nah, jadi gak boleh Islam itu berperang untuk kezoliman. Nah, bahkan untuk terbuai oleh untuk merampas kekayaan musuh saja itu sudah diingatkan oleh Gusti Allah kalah. Jadi perang Uhud itu penyebab utama kalahnya itu pertamanya menang dari 1000 musuh 3000 itu. Tetapi dari sebagian pasukan umat Islam ada yang terlalu tergiur untuk segera mendapatkan rampasan perang yang dibawa oleh Quraisy itu oleh Nabi, kamu jangan turun dulu, bertahan dulu aja di atas. Jangan, ya, namanya. Nah ini gambaran kalau tidak nurut nang komandan, tidak nurut nang imam, ya akhirnya kejeglong sendiri, terjerumus sendiri.
Wasaminiyatu suyufin. Nah ya, dan hanya ada 8 ya, 8. Wolu itu 8 ya, samannya itu wolu. Yang membawa pedang, bayangkan dari 313 itu yang membawa pedang itu hanya 8 orang. Yang naik kuda hanya beberapa orang. Bahkan yang pakai baju pekere, kelengkapan perang hanya 6 orang. Wa aksaruhum rujjalatun wa aksaruhum, dan yang sekian banyak dari 313 itu mereka pejalan kaki. Ya bayangkan, ya nelongsone gimana ya, wong dari sisi ekonomi Rasulullah itu baik di Mekah maupun di Madinah kan bukan konglomerat. Sampai-sampai ada doa kan, doanya itu salah satu isi dari doanya yang dibacakan oleh Rasul ketika berkemah di perang Badar itu, ya Allah, seandainya Engkau tidak memenangkan kami dalam perang ini, maka jangan tanya masih adakah orang yang akan menyembahmu wahai Tuhan. Nah, salah satu isi doanya itu. Nah, nanti kita teruskan malih nggih. Wa ukhra, lan sebagian dari 2 pasukan tadi kan ada kafiratun, yaitu pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ya raunahum mislaihim ra'yal ain. Nah, di mata musuh melihat umat Islam yang hanya 313 itu, tetapi terjadi keanehan. Nah, itu menurut penglihatannya orang-orang kafir Quraisy ya, yang jumlahnya 1000 orang itu, mislaihim, seperti hanya melihat orang muslim itu, aksaro minhum, menurut pandangan matanya orang-orang kafir Quraisy melihat pasukan orang muslim ini, aksaro minhum, ternyata lebih banyak, sehingga begitu mau menyerang saja sudah ketakutan. Padahal tadi pasukan umat Islam itu hanya 313. Wakanu nahwa alpin lima, padahal pasukan kafir ini kurang lebih 1000 orang. Mislahim ro'yal ain, jadi dengan kelihatannya itu, dengan mata, kelihatan mata telanjang itu, ro'yal ain itu artinya mata telanjang, ru'yatan dohirotan muayinatan, yaitu dengan mata telanjang kelihatannya pasukan umat Islam itu luwih akeh daripada pasukan orang kafir yang jumlah hanya 1000. Nah, ini konon perubahan penglihatannya orang kafir itu setelah doa Rasul itu. Jadi ketika melihat pasukannya begitu banyak, 1000 orang, hanya Rasulullah itu yang disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika berdoa di dalam kemahnya, yaitu salah satu isinya itu, ya Allah, seandainya Engkau mengalahkan kami, ya maka jangan tanya lagi masihkah ada yang akan menyembahmu wahai ya Allah. Disitulah akhirnya kita ini ada ngurusi masjid, itu fardu kifayah. Bagaimana umat Islam ini supaya ngerti tentang tata cara agama yang benar, hukumnya bagi umat Islam itu mencetak generasi. Makanya saya berharap kenapa kita ini berjuang kembali anak-anak ngaji harus di kitab rawat ramut yang profesional, yang benar ya. Alhamdulillah anak TPQ itu sudah hampir 150 mungkin jumlahnya itu. Alhamdulillah. Jadi sudah lumayan, jenengan itu sudah gak paten generasi. Mudah-mudahan ya anak playgroup, anak Lomdatul Afal itu ada 32. Yang dari sekian itu ada juga yang masih ikut program menghafalkan Al-Quran ya, mudah-mudahan hafal-hafal 10 juz yang itu kan dah lumayan. Panjenengan punya jimat. Nah,
yang insya Allah akan menyelamatkan kita setelah kita wafat. Kalau tidak generasi siapa lagi? Nah, yang ngopeni masjid, purun apa tutur tinutur, ya itu perintah agama. Liyataffaqahu nafiddin itu merupakan perintah agama. Liungdiro qaumahum idza raja'u, jadi sebagian dari kelompok jangan sampai ikut berperang semua, tetap harus ada yang lihat tafaqahuna fiddin. Tuh. Waqad nasorona, dengan seperti itu ini ternyata doa Rasul itu betul-betul diijabahi oleh Gusti Allah. Maka waqad nasoro, teman-teman sampun nulungi hum ing muslimin sinten Allah Gusti Allah ma'akil latihim, dengan sedikitnya orang Islam yang berperang tadi, dari hanya 313 berhadapan dengan orang 1000, berarti ke 1:3 ya, 1:3. Wallahu utawi Gusti Allah iku yu'ayyidu. Nah ini bapak-bapak, nah yang ikut berjuang ngurusi yayasan, ngurusi masjid harus punya keyakinan seperti ini. Wallahu utawi Gusti Allah iku yu'ayyidu ayu qawi, ayyada mengokohkan, menguatkan, ya, memberi garansi lah, bahasa yang lebih kerennya itu menggaransi binasrihi kalawan pituluman Gusti Allah man kepada sinten mawon yasa'u kang dihendaki sapa si man saking Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu akan mengokohkan kita, akan membantu kita, akan menolong kita, tapi dengan prinsip yaitu tadi yu'ayyidunya itu. Teman-teman kita berjuang untuk membela kebenarannya itu, bukan membela yang bayar. Jadi membela, insya Allah kita punya keyakinan. Nah ayat ini itu karena dulu orang Islam yang sedikit itu oleh Gusti Allah diberi kemenangan seperti ini. Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Ingat-ingat, wallahu utawi Gusti Allah iku yu'ayyidu ngokohaken, nguataken, ya sinten Gusti Allah binasrihi kalawan pitulungipun Gusti Allah man kepada sinten mawon yasha kang ngersakake sapa Gusti Allah nasrahu ing nulungi ing wong. Bayangkan kalau kita tahu kondisi ekonomi para sahabat di Madinah, baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansor, itu kan berapa potensi ekonominya ya masih merintis, ya. Kekuatan politiknya juga masih belum mendapatkan dukungan. Seperti ayat sebelumnya kemarin, bahkan orang-orang Yahudi Madinah justru ngenyek dengan menangnya perang Badar itu, dinyek Rasul itu. Rasul jangan jangan cemowoh. Kamu menang itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena apa? Karena orang-orang Quraisy tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan senjata di dalam berperang. Dinyek, dengan menang pun dinyek, apalagi kalah. Ya, itu. Sehingga dengan ngenyek itu ya ada kuat diduga, makanya penulis-penulis barat itu memutarbalikkan perang Uhud dan perang Badar itu. Banyak artikel-artikel yang menganggap bahwa perang Badar itu memang sengaja Rasul ingin merampas kekayaannya pasukan Quraisy karena kondisi ekonominya ngertos Bu nggih. Nopo tuh murad marid. Bukan mancla-mencle, murad marid. Bayangkan, sedih memang kalau saya sering kalau membaca cerita perang Uhud, perang Badar itu, makanya ketika haji itu gak bisa tidak nangis di bukit Uhud itu. Saya betul-betul ini tak Pak Ustaz.
Ya, ya. Gimana ya kita ini ya umat Islam sedikit, ekonominya ya juga murad marid ya. Kemudian Rasul tambah dinyek pisan bayan ya. Inna fi zalika, tetapi ya saya yakin kalau kita ini punya kekokohan, punya kebersamaan, makanya saya mohon kepada jamaah ini pengokohan, karena itu rahmatullah fauqal jamaah. Jadi walaupun sedikit, tapi kalau jamaah itu kokoh, kuat, insya Allah kata Rasulullah itu rahmatullah fauqal jamaah. Rahmat Allah itu mesti diberikan kepada orang-orang. Itulah sebabnya kenapa pada zaman Sayyidina Ali setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah itu kan membuat pernyataan la islama ila bil jama'ata wala jama'ata ila bit ta'ata wala ta'ata ila bil imarah wala imarata ila bit ta'ah. La islama ila bil jamaah. Kuatnya Islam itu kalau betul-betul kita itu mengokohkan jamaah, wihdatul ummah. Itu makanya ketika ingin adanya kebangkitan kembali setelah umat Islam itu dirusak oleh imperialis dan kolonialis, maka muncullah ide wihdatul ummah untuk menyatukan kembali. Tapi kok ya itu cuman ditakdirkan oleh Gusti Allah fataqatu amrohum bainahum zuburo. Ditakdirkan ternyata umat Islam pun terpecah-pecah kepada sekian banyak kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok itu sudah wa inna hadihi umatukum umatan wahidahnya dilupakan. Makanya saya kadang-kadang melihat ada kelompok ini, kelompok itu, ya. Ya mudah-mudahan aja kita ini termasuk kelompok yang selamat ini rahmatullah. Ila bil wala jamaata, bahkan sampai kepada la islama ila wala jamaata la itu. Labil imaroh, jamaah itu harus jelas imamnya, harus jelas pemimpinnya, harus jelas komandannya. Dan memilih komandan dalam beragama itu, dalam bahasa yang lebih kerennya itu mursyid, itu oleh Imam Ghazali dan Syekh Ajarnuji yang mengarang Ta'limut Ta'lim itu diseleksi. Kalau kamu ingin milih guru itu harus seleksi, seleksinya harus tepat. Ya, supaya tidak menjerumuskan kepada fa'aftau bi ghairi ilmin. Nah, yang susah sekarang ini dengan banyaknya pengajian di medsos yang kadang-kadang bisa menghasut niatan kan. Inna fi zalika utawi kono mengkono cerita tentang bagaimana kondisi perang Badar dalam ayat ini, itulah ibrotan liulil absor, la ibrotal liulil absor, la ibrotan sungguh. Nah, la itu artinya sungguh di sini Bu, untuk mentakkidkan, mengokohkan sungguh cerita-cerita yang sudah dijelaskan tentang masalah perang Badar ini merupakan ibroh, yaitu merupakan yaitu tadi pepeling, merupakan semacam inilah semacam penguat. Nah, liulil absor kedua tiang-tiang ingkang anggadah pandangan batin. Nah, jadi ulil absor itu orang yang mempunyai telaah spiritualnya jalan. Ya, makanya di sini lidawil basoiri, ya, yaitu bagi orang-orang yang memang mempunyai indera keyakinannya itu jalan. Jadi kalau iman itu kan berangkat dari tasdikul qalbi. Kalau olah hatinya itu betul-betul perfect, maka orang itu akan mempunyai kecerdasan spiritual. Makanya sekarang ini kan kecerdasan tidak boleh hanya mengacu kepada IQ saja, intelligent quotient. Harus ada emotional quotient, bagi dan spiritual quotient. Jadi IQ, SQ,
dan EQ itu harus menjadi, nah itu berangkatnya dari tasdikun kolbi, dari noto ati sing bener, ati noto ati, nah, itu noto ati apa, nah makanya kita ini mau cobi mawon kalau buatan percados jenengan ketika maos Quran itu konsentrasi penuh, memperhatikan huruf per hurufnya itu ya, dirasakan bunyinya sampai kedengaran oleh rasa batin kita, itu akan beda itunya, rasanya itu kan beda. Nah, itu, ya, beda. La ibrotan, sungguh apa yang sudah dijelaskan di depan itu bagaimana dua kelompok, ada umat Islam dan kafir Quraisy. La ibrotan li ulil absor, jadi pepeling, jadi ini, jadi apa, tulodo. Nah bahasa Jawanya yang paling pas itu tulodo. Ingat sekarang nih bahasanya, nggih tulodo Bu nggih, leres. Tulodo li ulil absor, kedua tiang-tiang ingkang gadah pandangan hati. Ya. Makanya orang-orang sing kados ngoten niku biasanya apa istilahnya tuh tahu sebelum minarah itu apa? Apalah tatabaru atamata. Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman tidak mengambil pelajaran untuk ngangen-ngangen? Nah, itu bizalika kalawan kono mengkono mazkur, yaitu apa yang sudah dijelaskan tentang fi'ata ini di muka, fi'atun. Nah itu qatul fisabilillah wa ukhra kafiratun, itu patuk minuna maka padha iman sira kabeh. Nah, jadi lakon lah, jadi wong Islam yang itu jadi lakon ya, contohnya waktu perang gerilya saja kan apa namanya, peluru hanya bisa di apa namanya, di adang-adangi oleh sarungnya Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, karena konon peluru dulu pesawat tempur bisa disawat oleh kerikil, konon kan itu oleh Yai Abbas kan. Jadi memang ada itunya. Nah, itu semua karena kita memang sudah punya pepeling seperti itu ada, makanya oleh karena itu kalau ada yang belajar kanoragan, kadigdayan yang atau katakanlah kekuatan ilmu putih itu ya memang ada kanoragan, kadigdayan. Nah, itu. Karena orang Islam ini ya oleh Gusti Allah dibekali dari beberapa ayat Al-Qur'an itu bisa dijadikan sarana untuk membangun sistem ketahanan mental dan ketahanan fisik. Tetapi berbeda dengan jompo montro. Nah, yang susah ini kalau gak punya gak punya sanad doa. Makanya doa itu dalam Islam tuh kenapa harus ada ijazah doa itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan apa namanya, di balik doa itu kan ada kekuatan nur jiniyah, ada nur malakiyah, ada juga nur ilahiyah. Bangsa jin juga ngajari kekuatan kadigdayan, nah, itu. Kesakten kayak grandong, kalau dalam kan jenengan pernah lihat mak lampir, nah, grandong. Tapi kan kalah dengan cameti apa? Cameti Rusuli, kalah dengan Cameti Rusuli. Itu cerita dalam sinetron Bu, nggak usah di. Pun itu kaitannya, ini salah satu dua ayat ini sudah memberikan contoh bagaimana penjelasan tentang perang Badar. Kita benar. Selanjutnya nih, zuyina linnasi hubus syahawati. Nah ini zuyina. Nah itu jadi zuyina itu dipapaes. Nah, jadi karakter dasariah manusia ini ya, hubus syahawati, satu seneng dumateng hal-hal yang berbau syahwat. Apa sih syahwat itu sebetulnya? Matas tahihi an nafsu, sesuatu yang dikepingini, yang dicondongi ya
oleh nafas jiwa kita. Nah, makanya dalam diri kita itu, dalam teori tasawuf itu di ini unsur dalam, nah, unsur absor. Nah, supaya kita ini ulil absornya jalan, maka dipetakan dulu, bukan fisiknya. Sebab fisik itu hanya alat perpanjangan dari nafsu, ya, nafsu dan hawa nafsu. Inna nafsala amaratun bisu, itu yang selalu menjerumuskan kita kepada hal yang jelek. Bayane saka hubus syahwati dijelaskan oleh Gusti Allah itu kan. Nah, apa yang menjadi indikator tondo bahwa kita ini berbuat ini dengan nafsu, dengan syahwat, ya. Jadi syahwat itu bukan hanya ajakan berhubungan biologis saja. Ya, selama ini kan orang kalau syahwat itu seolah-olah namanya syahwat itu untuk hubungan biologis. Padahal syahwat itu keserakahan, kerakusan, ajakan-ajakannya yang ibtalaan awis syaiton. Jadi itu ajak-ajakan yang memang menjauhi dari perhiasan dari Gusti Allah, yaitu watanu ilaihi zayyanahallahu ibtilaan awis syaiton. Nah ini. Jadi kalau memang kita ini istilahnya itu sudah ngerti gitu loh, sudah ngerti aturan ini begini, larangan itu begini, perintah ini begini, tetapi cik dilakoni itu sebetulnya kita itu ibtilaan, diuji oleh Gusti Allah itu. Tetapi kalau kita ini niatnya bangkang, memang niatnya bangkang itu ya niatnya ya brutal, memang niat kita itu memang niatnya jahat sudah, walaupun ngerti. Nah ini ngerti terus kita ini brutal, memang sengaja untuk melanggar, niatan sengaja untuk. Nah itunya memang kita ini sudah sudah ajakan setan sudah itu. Jadi bedanya di situ. Kalau kita ini bedanya, kalau ibtilaan ini, kalau memang ini sebagai ujian dari Gusti Allah, itu kita cepat sadar, mau tobat, ya mau menyesali. Oh keliru ya, aku ngene ku keliru. Nah itu berarti memang jenengan sedang diuji. Ya, hilap lah bahasa yang ininya itu, yang kerennya itu hilap. Mencari kata hilap saja tadi kok hilap. Tetapi kalau memang sengaja, niatannya sengaja. Wah aku wis gak jamaah nang masjid meneh saiki. Benci nang masjid, bolak-balik disindir kalau Gusti Allah. Nah itu kalau niatan seperti itu memang bukan ibtilaan, tapi memang itu terkena panah asmaranya setan, katanya gitu, terkena panah asmara setan. Apa saja hubus syahwati? Satu, minan nisa'i, ya. Mohon maaf ini ibu-ibunya itu, bapak-bapak ini jangan digoda oleh tampilan-tampilan yang membuat pikirannya terangsang. Wah, kan sekarang ini sedang ngetren ya, kalau kita lihat ini ya, lihat di medsos itu, ya Allah, kadang-kadang buka Facebook itu langsung itu kan, bahkan ada tawaran-tawaran ingin buka, ya Masya Allah. Ya kalau itu dilakukan oleh anak-anak kecil yang tidak punya filter bahwa ini larangan, ini dosa, ya anak SMP ngarepe masjid ya pepet-pepetan, bahkan ada yang rangkul-rangkulan. Anak SMP di depan masjid lagi. Nah itu makanya mohon maaf kalau ada hal seperti itu. Dulu di UIN itu mungkin zamannya Bunyai ini ada namanya Ustadz Abdul Razak. Nah, Ustadz Abdul Razak itu orang Almudi. Begitu ada mahasiswa mahasiswi jejer 2 haram, langsung digurak
Zaman ada Ustadz Abdul Razak dulu tahun 80-an dah meninggal, bukan Abdul Razak Cici. Sekarang ini gak ono sing kaya Ustadz Abdul Razak. Khutbah juga begitu, keliru itu, keliru. Wah, habis kan dulu kan Masjid UIN itu jadikan eksperimennya mahasiswa untuk belajar berkhutbah. Sekarang angel. Nah, makanya ibu-ibu, kenapa kita ini orang busana muslimah? Ya, busana muslimah itu harus menutup aurat. Nah, karena mata katanya Rasulullah, Inun sewu Bu, inna tuqbalu fi syuratis syaiton wa tudbaru fi syuratis syaiton. Kadang-kadang orang perempuan itu di depan yang menarik, di belakang juga menarik. Tuqbalu fi syuratis, di depannya juga menarik. Wa tudbaru fi syuratis syaiton. Nah, di belakang lihat orang jalannya aja dari belakang, babah wajahnya koyo apa loh, kok jalannya indah sekali ya, kok tuh apa postur tubuhnya ini, ya itu. Jadi ibu-ibu itu jangan sampai menggoda bapak-bapak, karena bapak-bapak ditakdirkannya ini minan nisa, terangsangnya dengan orang melihat orang perempuan itu masalah. Wal banina, contohnya ibu sawat itu, dan banyak-banyak anak. Wah, anakku, makanya coba Bu, kalau panjenengan sudah berkeluarga dan sudah punya anak, saling sapa dengan teman, dengan rekan, dengan saudara, mesti tanyakan anaknya, anakmu piro, di mana saja anaknya. Nggih, ini memang sudah ini sudah karakter kita seperti itu. Terus berikutnya wal qanatiril mungqantarati, dan tumpuan harta ya, yang banyak. Jadi konatir itu tumpuan harta yang banyak ya. Maka muncullah cara apa saja sing penting. Bahkan yang sedih itu konon di salah satu bukit Kemukus ya Bu, dengar orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Tengah Bukit Kemukus ya, yang konon katanya di situ apa namanya, tempat golek pesugihan. Nah, yang ritualnya itu melakukan hubungan biologis kolektif. Ya, hal-hal seperti itu masih ada. Itu karena hubus syahwat ini ya, dengan cara apapun akhirnya orang mencoba mencari apa namanya. Contohnya al-qanatiri al-muqantarati itu apa? Minaz zahabi. Ya, seperti kemarin saya baru tahu kalau orang tua punya. Jenengan ke PT Antam yang gerainya ada di Sito, kira-kira tiap bulan berapa Bu numpuknya itu? 1 graman apa 10 graman apa yang 100 gram? Wal fiddati lan piro-piro mas perak, wal khaili al musawwamati, dan kendaraan yang mewah-mewah. Kalau dulu kendaraan yang paling mewah itu ya jaran ya. Kalau sekarang ya Mercy, Lamborghini, Rubicon ya, Alphard, Velfire kan itu. Wal khailil musawwamati wal an'ami, dan rojo koyo ibil, bakor, gonam. Ibil itu unta, bakor sapi, gonam itu wedus. Wal hars, dan sawah ladang. Zalika mataul hayatid dunya. Nah, ya, bagi orang yang beriman kita harus sadar zalika utawi kono mengkono hubus syahawati minan nisa dan seterusnya itu mataul hayatid dunya, pembujuk, kalau bisa lebih enak itunya itu, pembujuk kehidupan dunia. Mata itu bukan hanya sekedar, kalau saya lebih cenderung mata itu diartikan pembujuk kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu ta'ala Gusti Allah indahu ing sakersanipun Gusti Allah iku husnul ma'ab, seapi-api egon balik. Nah, ketika kita di dunia ini diuji ibtilaan, monggo panjenengan apakah ingin terbuai dengan hubus syahwat itu, dengan mataul hayati dunia, atau kita ini betul-betul nyedek sing duwe dunia. Makanya kalau orang sudah terbujuk
oleh kehidupan dunia itu gak akan ada lerennya. Ya seperti orang minum air laut, air asin, bukan tambah selesai ngelaknya tapi tambah haus kan ngoten. Oleh karena itu kalau saged tuh kalau bisa monggo duwe bondo dunya itu kita abdikan untuk keselamatan kita di akhirat. Sebab kita yakin bagi orang yang beriman ini akhirat ini wa khairu wa abqa. Khairun iku luwih api, wa abqa dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akan ngoten ina hadap. Monggo Pak, kalau ini kita monggo nggih disebut. Nah, ini memang banyak dijelaskan oleh kitab-kitab itu. Ya, bahkan ada jadi alam nasroh itu untuk pembuka kesulitan dalam hidup. Alam nasroh. Jadi kalau panjenengan ruwet-ruwet, nah itu ya sering-sering mawon baca alam nasroh. Nah, kalau alam taro ini kita ini kadang-kadang dihadapkan kepada orang-orang yang punya banyak rekodoyo, tipu-tipu, nah, supaya kita terselamatkan dari ancaman, dari keterjerumusan kepada atau keterjeratan. Karena orang-orang tipu-tipu itu kadang-kadang halus sekali. Seperti tadi malam saya ini dimintai keterangan oleh Polres Sampang mulai setengah jam 7 sampai jam 9 akhirnya. Setelah dari Polres Sampang dimintai keterangan juga oleh Sekretaris Badan Wakaf Pusat. Jadi ternyata orang reka-reka cara supaya ingin karpe keturutan itu banyak rekodoyonya, memalsukan ini, kesini ngomong gini, kesini ngomong ini. Nah supaya kita terhindar, makanya alam taro itu karena apa? Karena asbabun nuzulnya itu kan alam taro ini ketika Ka'bah mau diserang. Nah itu kan Ka'bah itu mau diserang, kemudian bagaimana Gusti Allah menurunkan burung-burung ababil sehingga tentara Abrohah itu yang tadinya angku, gumede, serakah dihancurkan oleh Allah sendiri. Nah, saya ini nun sewu ngapunten singkatah nggih. Seperti kenapa setiap subuh itu dari dulu ketika saya aktif diminta bantu ngurusi masjid ini, yayasan Darul Iman. Jadi ternyata gak gampang, tidak gampang. Makanya diwiridkan itu saja biar pertolongannya diurus oleh Gusti Allah sendiri. Bayangkan ini orang ini sudah mendapat untung dari kita, tahu-tahu kita ini dipersakitkan. Bayangkan, no sing kelakon kaya ngene ya saking. Jadi oleh karena itu saya mohon pada Gusti Allah bareng-bareng ya kan itu ngoten Mas. Jadi itu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pembuktian bagaimana urusan itu kan ada, biarkan TGF yang ngurus Pak ya. Tim pencari fakta yang ngurus. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beragama, kita memang harus sadar bahwa jalan kebenaran itu ya dan jalan maksiat itu jangan dijadikan sebuah ideologi lah. Makanya Pele dan Maradona itu sampai mengatakan bal-balan itu kekuatannya bisa mengalahkan agama. Jadi bal-balan itu sudah menjadi agama baru dalam kehidupan modern. Pele itu nulis di buku itunya itu dan Maradona. Nah itu.
Nah, oleh karena itu kalau kita, nah apakah azab atau itu ya semuanya itu ada hikmahnya lah. Bagi kita, orang yang beriman itu ya mestinya hubus syahwat itu ternyata kalau diterus-terusno ya iso njerumusno kados ngoten niku kan, itu kan gara-gara hubus syahwat saja. Oleh karena itu perlu, apakah permainan-permainan itu dilarang? Tidak, ada yang dibenarkan, tetapi tolong format, prosedur dan caranya ya harus dielmoni. Ya. Menurut saya karena elmoni kurang menurut saya. Di negara-negara berkembang itu kan kepuasan nafsu itu tidak dilola secara profesional. Jadi kalau saya hanya itu saja. Ada tulisan yang bagus dari Pak Dahlan Iskan mungkin terkait dengan apa yang terjadi di Malang itu yang kemarin beredar di medsos. Nah, tetapi apakah ini adab atau laknat? Ya wallahu a'lam, kayak ngerti Allah sendiri. Tetapi kalau saya melihatnya, kalau ini perbuatannya hubungannya dengan hubus syahwat, ya karena mata'u hayati dunia itu ujung-ujungnya innan nafsa la amaratun bisu. Kalau memang itu syahwat ya su'na, maka terjerumusnya ada kebuat kerusakan. Mawon gak usah ruwet-ruwet dipikir, biar diurus oleh tim yang diangkat oleh presiden saja, yang diketuai oleh Menko Polhukam ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana abdu ya kana nasta'in shiratal mustaqim. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi ini bi'ahmihwal wal afat wa taqdiya biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsahhat min jami'il khairat fil hayati wa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin idin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan wal maham. Nama amruhu ida arada syai'an ayaqul subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Nah, mumpung ingat sebelum saya tutup salam, nah termasuk kalau panjenengan punya istri sedang hamil ya, menjelang melahirkan ya, jimatnya itu dibacakan alam nasro biar ketika babarannya tidak susah-susah katakan ya 10-11 kali atau 9 kali lah. Nih ngoten nggih, sekurang dan semohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi